Shalom dan selamat pagi bagi setiap anak-anak Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan yang sedang mendengarkan video renungan pagi dan doa pagi ini, di mana melalui channel ini saudara akan diberkati melalui firman Tuhan dan saudara akan didoakan setiap hari. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau masih berwarna merah silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini dan melalui doa pagi ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, saya akan berdoa bagi renungan firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami kembali bersyukur buat kesempatan yang Tuhan beri untuk kami dikuatkan lagi, diteguhkan lagi, dihiburkan lagi, diterangi lagi oleh firman-Mu. Berfirmanlah kepada setiap anak-anak-Mu, biar mereka diberkati melalui firman-Mu hari ini. Dan hamba juga akan berdoa bagi mereka sehingga mereka dikuatkan, diteguhkan dalam mereka menjalani segala aktivitas mereka sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa di sorga, berkati setiap anak-anak-Mu melalui firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini saudara, sebelum kita akan melaksanakan memulai kegiatan kita, pekerjaan kita sepanjang hari ini, adalah dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-10 ayat 1 sampai ayat yang ke-4, di mana dari teks firman Tuhan ini saya rindu kita belajar bagaimana supaya doa-doa kita dijawab oleh Tuhan. Saya percaya saudara punya pergumulan, ada doa-doa yang saat ini saudara naikkan kepada Tuhan, bahkan mungkin sudah lama saudara panjatkan di hadapan Tuhan. Dan setiap kita tentu saja rindu supaya doa kita itu dijawab oleh Tuhan. Dan saudara, sebenarnya Bapa kita rindu menjawab doa kita. Bahkan firman-Nya berkata bahwa Dia mau mengerjakan lebih dari apa yang kita doakan, lebih dari apa yang kita pikirkan. Itu sebabnya selalu saya bilang, kalau kita rindu Tuhan menjawab doa kita, sedangkan Tuhan juga rindu menjawab doa kita, seharusnya kita mengalami jawaban-jawaban doa dalam hidup kita. Nah, itu sebabnya saat ini yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kita menjalani hidup kita, apa yang harus kita lakukan supaya jawaban doa tersebut kita alami, kita terima dalam hidup kita. Itu yang saya rindu kita belajar di pagi hari ini saudara, dengan kerinduan supaya melalui renungan ini saudara hidup seperti prinsip firman Tuhan dan saudara akan mengalami jawaban doa, sehingga saudara akan menyaksikan untuk jadi kekuatan, jadi berkat bagi orang lain. Saya rindu satu saat mendengar, membaca kesaksian saudara. Kalau saudara mengalami jawaban doa dalam hidup saudara, silahkan dituliskan saudara di kolom komentar video di channel ini, untuk menjadi kesaksian bagi yang lain, untuk meneguhkan yang lain bahwa Tuhan menjawab doa kita. Puji Tuhan saudara, saya akan membacakan firman Tuhan ini kepada setiap saudara dan akan menjelaskannya secara ekspositori. Artinya kita akan menggali firman Tuhan ini secara objektif dan saya akan menjelaskannya secara sistematis sehingga saudara gampang memahaminya. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan di pagi hari ini. Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 1 sampai ayat yang ke-4. Demikian firman Tuhan. Petrus dan Kornelius. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Kornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam satu penglihatan, kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke dalam rumahnya dan berkata kepadanya, Kornelius. Ia menatap malaikat itu dengan takut. Ia berkata, "Ada apa Tuhan?" Jawab malaikat itu, "Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah, dan Allah mengingat engkau." Saudara, konteks dari firman Tuhan ini adalah kisah tentang Kornelius, seorang perwira pasukan Italia. Artinya ini dia bukan orang keturunan Yahudi, dia non-Yahudi. Tetapi yang luar biasa saudara, bahwa Kornelius ini mengalami pengalaman yang ajaib dengan Tuhan. Dan
Akhirnya yang saya rindu kita belajar adalah ayat 4, di mana malaikat Allah datang kepada dia dan memberi pesan kepada dia bahwa doanya sudah sampai kepada Allah dan Allah mengingat dia. Artinya Tuhan menjawab doa Kornelius. Saya percaya setiap kita rindu mengalami seperti yang dialami oleh Kornelius, saudara. Pergumulanmu, bebanmu, doa-doamu yang sudah lama engkau doakan, saya percaya setiap kita rindu jawaban dari Tuhan. Kornelius mengalaminya. Yang saya rindu kita renungkan saat ini, saudara, apa yang dilakukan oleh Kornelius, bagaimana kehidupan yang dijalani oleh Kornelius sehingga dia mendapat perlakuan khusus dari Tuhan. Tuhan mengutus malaikatnya untuk menyampaikan pesan bahwa doanya sudah dijawab oleh Tuhan. Sekali lagi, ini non-Yahudi, saudara, bukan keturunan Israel. Kalau dia pun bisa mengalami jawaban Tuhan, maka hari ini kita juga sama. Setiap kita bisa mengalami jawaban Tuhan atas doa-doa kita. Yang menjadi permasalahannya yang perlu kita renungkan, saudara, adalah bagaimana dia menjalani hidupnya untuk kita juga menerapkan prinsip-prinsipnya di dalam kehidupan kita. Apa yang dia lakukan sehingga akhirnya Allah mengutus malaikat kepada dia dan menyampaikan bahwa doanya didengar dan dijawab oleh Tuhan. Kehidupan seperti apa yang dia jalani? Kita lihat bersama, saudara. Ada beberapa hal yang saya ingin kita belajar. Yang pertama, ayat 2 dikatakan, ia saleh. Saudara, sekali lagi, dia ini seorang perwira. Dia kepala pasukan. Artinya dia orang terhormat, dia orang yang berjabatan. Tetapi orang yang terhormat, orang yang punya jabatan seperti itu hidup dalam kesalehan. Itu yang di zaman ini sulit ditemukan, saudara. Orang-orang yang sukses, orang berhasil, orang yang punya jabatan, tetapi hidup dalam kesalehan, itu yang sulit ditemukan. Itu sebabnya sulit menemukan Tuhan menjawab doa anak-anaknya. Kenapa? Karena sudah sangat sulit untuk hidup dalam kesalehan di zaman ini. Terlebih bagi orang-orang yang mengalami keberhasilan. Begitu banyak tantangan yang menjatuhkan, menghancurkan hidup dalam dosa. Hari ini saya merindu kita merenungkan hidup kita masing-masing, saudara. Saya tidak tahu siapa saudara. Saya tidak tahu saudara orang sukses, orang berjabatan, atau siapapun saudara hari ini. Yang saya mau tegaskan adalah bahwa Tuhan bisa menjawab doa saudara kalau dia juga menjawab doa Kornelius. Apapun pergumulan saudara, Allah akan menjawab doa saudara. Yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah jalan kehidupan seperti yang dijalani oleh Kornelius sedang kita jalani hari ini, yaitu hidup dalam kesalehan. Apapun situasinya, dimanapun kita hidup, dalam dunia apapun kita hidup hari ini, seberapa kotor pun di sekeliling kita, tetapi kita tetap hidup dalam kesalehan. Sama seperti Kornelius, dia ada mungkin di lingkaran para pejabat yang pada waktu itu mereka tidak, hanya Kornelius mungkin yang percaya kepada Tuhan. Sedangkan orang-orang di sekelilingnya yang adalah pejabat-pejabat, atasannya dan sebagainya, mereka penyembah-penyembah berhala, saudara. Mereka bukan penyembah Tuhan. Tetapi dalam kondisi lingkungan seperti itu, Kornelius tampil hidup saleh. Kornelius tampil hidup benar, sehingga wajar dia mendapat perlakuan khusus. Tuhan mengutus malaikatnya dan kemudian menyampaikan pesan, Kornelius, doamu sampai kepada Tuhan. Tuhan menjawab engkau, Tuhan mengingat engkau, karena dia orang yang berjuang untuk hidup dalam kesalehan. Demikian juga hari ini, saudara. Kalau saudara rindu doa saudara menjamah hati Tuhan, bukan kuatnya doa saudara yang menentukan, bukan panjangnya doa saudara yang menentukan, bukan indahnya kata-kata doa saudara yang menentukan, tetapi di samping itu semua, apakah saudara hidup dalam kebenaran kesalehan atau tidak. Karena orang yang akan mendapat perlakuan khusus, menyentuh hati Tuhan, doa yang menyentuh hati Tuhan adalah doa orang yang hidup dalam kebenaran.
bukan doa yang dikemas dengan begitu indahnya, tetapi doa yang disertai dengan hidup dalam kebenaran. Saya percaya hari ini kita rindu doa kita dijawab. Itu sebabnya jalanilah hidup dalam kebenaran. Dan yang luar biasa, saudara, Cornelius ini bukan hanya hidup benar, tapi lihat, ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah. Artinya apa, saudara? Bahwa ia juga memimpin keluarganya untuk hidup benar, untuk hidup takut Tuhan. Dia juga bisa memimpin keluarganya untuk hidup takut akan Tuhan. Ada orang yang berjuang untuk hidup benar, tetapi dia tidak peduli keluarganya hancur. Ada yang seperti itu, saudara. Ada yang merasa bahwa dia sedang berjuang untuk hidup dalam kebenaran dan kesalehan, tapi cara dia itu membuat bahkan menjadi batu sandungan bagi keluarganya. Ada banyak juga yang seperti itu. Tapi Cornelius berbeda, saudara. Dia hidup benar dan dia juga mampu memimpin, membimbing, mengarahkan keluarganya untuk hidup takut Tuhan, untuk hidup berdasarkan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Sehingga wajar akhirnya doanya menjamah hati Tuhan. Dan akhirnya Tuhan mengutus malaikat untuk menyampaikan pesan, doamu dijawab, Cornelius. Dia jalani hidup benar, dia pimpin keluarganya untuk hidup dalam kebenaran. Hari ini bagaimana dengan saya dan saudara? Apakah kita sedang berjuang hidup benar sekalipun sulit? Kalau saudara mungkin berkata, sulit pendeta, sulit untuk hidup benar di zaman ini. Cornelius lebih sulit, saudara. Dia hidup di bangsa yang tidak percaya Tuhan, di bangsa yang menjadi penyembah berhala. Dia menjadi pejabat di bangsa yang menjadi penyembah berhala, tapi dia bisa posisikan hidupnya saleh benar di hadapan Tuhan, dan dia juga bisa pimpin keluarganya untuk hidup saleh dan benar. Bayangkan, saudara, itu yang terjadi, itu yang dijalani oleh Cornelius dalam perjalanan hidupnya bersama dengan keluarganya, sehingga akhirnya doanya dijawab. Itu yang pertama. Dan yang kedua, saudara, sekali lagi ayat yang kedua, ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi. Saudara, kita lihat ayat yang keempat tadi. Di sana dikatakan bahwa ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, "Ada apa, Tuhan?" Jawab malaikat itu, "Semua doamu dan sedekahmu." Sedekah apa yang dia lakukan, saudara? Ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi. Jadi waktu itu ia memberi banyak sedekah, dia banyak berkorban untuk pekerjaan Tuhan, untuk umat Tuhan. Jadi korbannya itu adalah korban yang disadari bahwa dia lakukan itu untuk Tuhan. Karena dia lakukan itu untuk umat Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan. Sehingga akhirnya doa dan sedekahnya itu naik ke hadapan Allah. Jadi bagaimana sehingga Cornelius ini menerima jawaban doa? Karena dia orang yang baik, saudara. Dia suka berkorban, dia suka menolong, dia suka membantu. Dia seorang yang berjabatan tinggi, dia punya gaji, dia punya uang masuk, dan mungkin uang masuknya itu berlebih, sehingga dia gunakan itu untuk menolong orang lain, atau mungkin juga pas-pasan. Tapi yang jelas di sini, firman Allah mencatat bahwa dia banyak bersedekah, dia banyak memberi, dia banyak menolong, sehingga akhirnya sedekahnya itu sampai kepada Tuhan dan Tuhan menjawab doa-doanya. Bagaimana dengan saya dan saudara hari ini? Adakah kerinduan untuk berkorban? Ataukah hari ini, apalagi dalam situasi seperti ini, saudara, hati kita sudah sangat tumpul untuk berkorban. Hati kita sudah sangat pelit untuk berkorban. Yang dirugikan kita sendiri, saudara. Karena ketika kita tidak mau menolong, ketika hati kita tidak bisa menolong orang lain, tidak dipenuhi kasih untuk bisa membantu, untuk bisa menolong orang lain, maka kita sendiri yang akan rugi. Kenapa? Karena doa kita yang tidak akan dijawab.
Karena doa yang disertai dengan kebaikan, doa yang disertai dengan kerelaan menolong, doa yang disertai dengan kerelaan memberi, berkorban, itu doa yang menyentuh hati Tuhan. Sehingga malaikat Tuhan secara khusus datang kepada Kornelius. Jadi yang kedua, bagaimana sehingga Kornelius ini mengalami jawaban doa? Karena dia berdoa dan juga dia orang yang baik, suka menolong, suka berkorban. Dan yang terakhir saudara, masih ayat yang kedua, ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Yang terakhir saudara, kenapa doanya dijawab? Karena dia memang orang yang senantiasa berdoa. Banyak orang yang baik, banyak orang yang beribadah, tetapi tidak hidup dalam doa. Sehingga wajar kalau mereka tidak mengalami jawaban doa. Tetapi selain hidup dalam kebenaran, hidup beribadah, selain hidup rela berkorban, menjadi orang baik, suka memberi, suka berkorban, suka menolong, tetapi Kornelius ini juga orang yang senantiasa, selalu, biasanya, konsisten hidup berdoa kepada Allah. Sehingga akhirnya doanya dijawab. Bagaimana dengan saya dan saudara hari ini? Adakah kita hidup senantiasa berdoa kepada Allah? Adakah kita hidup konsisten hidup berdoa kepada Allah? Kalau kita orang-orang yang konsisten hidup berdoa kepada Allah, maka kita akan mengalami jawaban doa dari Tuhan. Puji Tuhan saudara, hari ini saya percaya, saudara rindu, saya rindu, doa-doa kita dijawab. Dalam bisnis saudara, saudara rindu doamu dijawab. Di tengah keluarga, masa depan, dalam ekonomi, atau dalam apapun itu, engkau rindu doamu dijawab. Untuk kita mengalami jawaban doa, saudara, hiduplah dalam kebenaran dan kesalehan. Biarlah kita juga mempengaruhi sekeliling kita, keluarga kita, untuk mereka hidup benar dan saleh. Yang kedua, jadilah orang baik yang suka menolong, suka memberi, suka berkorban. Untuk pekerjaan Tuhan, jadilah orang yang suka berkorban untuk pekerjaan Tuhan. Supaya saudara akan melihat Tuhan menjawab doa-doamu. Dan kemudian yang terakhir, senantiasalah berdoa. Mungkin sampai detik ini doamu belum dijawab. Tetaplah berdoa, maka saudara akan mengalami jawaban doa. Diberkatilah kehidupan saudara. Saudara mengalami jawaban doa dalam hidup saudara ketika saudara menerapkan prinsip-prinsip firman Tuhan ini dalam hidup saudara. Puji Tuhan saudara. Sebentar lagi kita akan berdoa sebelum kita akan memulai aktivitas kita. Namun sekali lagi, buat komitmen dalam hidup saudara untuk menerapkan firman Tuhan, di mana saudara akan tetap hidup dalam kebenaran dan kesalehan. Saudara akan senantiasa suka memberi, suka menolong, suka berkorban. Jadilah orang baik. Dan kemudian yang terakhir, saudara harus selalu berdoa. Maka saudara akan mengalami jawaban doa. Puji Tuhan saudara. Biarlah firman Tuhan ini memberkati saudara, dan terapkanlah firman Tuhan, raih janji firman Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Puji Tuhan saudara. Saya percaya saudara sudah diberkati melalui renungan firman Tuhan. Iman saudara sudah dibangkitkan melalui firman Tuhan. Dan tiba waktunya saat ini, sebelum saudara akan melaksanakan segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, saya rindu berdoa bagi setiap saudara. Untuk segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, mari kita datang kepada Tuhan dengan sikap berdoa saudara. Dan saya akan menopang saudara di dalam doa. Mari kita datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Dan mari kita datang kepada Dia dengan penuh iman, bahwa Dia Allah yang sanggup untuk menjawab kita, dan Dia peduli kepada setiap saudara. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan pagi ini ya Tuhan. Hamba berdoa ya Tuhan, sebelum mereka melaksanakan segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini, hamba memohon supaya penyertaan-Mu nyata atas kehidupan mereka ya Tuhan. Engkau kiranya yang menyertai mereka dalam segala aktivitas mereka, dan ketika Engkau menyertai mereka, hamba percaya ya Tuhan, Engkau akan mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kiranya penyertaan Tuhan nyata dalam kehidupan anak-anak-Mu, dalam aktivitas mereka di sepanjang hari ini, bahkan sepanjang hidup mereka. Tuhan yang menyertai, melindungi, menyertai, memberkati kehidupan anak-anak-Mu. Bahkan hamba berdoa ya Tuhan, biarlah damai-Mu memenuhi hati anak-anak-Mu ya Tuhan.
Sukacitamu memenuhi hati anak-anakmu, karena mereka akan menjadi maksimal dalam apapun yang mereka kerjakan kalau mereka dipenuhi oleh damai sejahtera Tuhan. Itu sebabnya biarlah damai Tuhan memenuhi kehidupan anak-anakmu ya Bapa, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus hamba berdoa supaya apapun yang mereka kerjakan hari ini yang tidak bertentangan dengan firman-Mu, Engkau akan mengerjakan keberhasilan oleh karena penyertaan-Mu nyata dalam kehidupan mereka. Jadikan mereka berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan, apapun yang menjadi tanggung jawab mereka. Ajar mereka dan jadikan mereka berhasil ya Tuhan, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, supaya anak-anak-Mu menjadi pribadi-pribadi yang berhasil Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan hamba berdoa Tuhan kiranya memberikan hikmat bagi anak-anak-Mu dalam nama Yesus Kristus. Mereka membutuhkan hikmat untuk mereka berhasil dalam bidang pekerjaan mereka masing-masing ya Tuhan. Itu sebabnya biarlah hikmat-Mu turun atas kehidupan anak-anak-Mu. Biarlah mereka dipenuhi oleh hikmat Tuhan, sehingga hikmat Tuhanlah yang akan bekerja dalam mereka mengerjakan segala aktivitas mereka. Dalam nama Yesus, biarlah hikmat Tuhan memenuhi kehidupan anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa supaya setiap anak-anak-Mu mereka melakukan yang terbaik di sepanjang kehidupan mereka. Dalam nama Yesus, ketika anak-anak-Mu mengerjakan yang terbaik, maka Engkau akan mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus. Saat ini hamba juga berdoa ya Tuhan, bagi profesi anak-anak-Mu, apapun yang menjadi profesi mereka, Engkau yang tahu, dan Engkau Allah yang sanggup ya Tuhan, untuk menolong mereka, untuk memberkati mereka, dan untuk menjadikan mereka berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa ya Tuhan, bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh, Tuhan yang campur tangan dalam pekerjaan yang mereka kerjakan, dalam tanggung jawab yang mereka pikul, Tuhan yang campur tangan atas kehidupan setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan. Tuhan tolong anak-anak-Mu ini ya Bapa. Tuhan kiranya yang menyertai mereka dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan dan tanggung jawab mereka dalam seluruh kehidupan mereka ya Tuhan. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh, Tuhan yang menolong mereka, Tuhan yang memberkati mereka dan mengangkat kehidupan mereka Bapa, dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat para petani ya Tuhan. Tuhan kiranya yang campur tangan bagi para petani, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan bekerja, Tuhan berkarya dalam kehidupan mereka, dalam apa yang mereka kerjakan ya Tuhan. Bapa yang baik, Engkau memberkati apa yang mereka tanam, apa yang mereka kerjakan, sehingga apa yang mereka tanam bisa bertumbuh dan satu saat bisa berbuah dan berhasil ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, berkati para petani. Dalam nama Yesus, Engkau yang memberkati mereka, Engkau yang menjadikan mereka berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Tuhan, supaya apa yang mereka perjualbelikan itu bisa berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati apa yang mereka usahakan dalam bidang perdagangan mereka ya Tuhan. Tuhan campur tangan. Dalam nama Yesus, Engkau sanggup memberkati dan Engkau sanggup memberkati kehidupan mereka, sehingga derajat kehidupan mereka semakin meningkat, ekonomi mereka semakin meningkat. Berkati ya Tuhan. Tuhan tolong para pedagang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan. Dalam nama Yesus, Tuhan yang memberkati mereka. Hamba juga berdoa saat ini Tuhan, bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, sebagai pebisnis. Hamba berdoa, tolong anak-anak-Mu ya Tuhan, supaya apa yang menjadi usaha dan bisnis mereka bisa berhasil.
dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Berkati anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam bisnis mereka bisa berkembang, bisa maju, bisa berhasil, dan menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, dan jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kiranya memberkati segala usaha dan bisnis anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami yakin dan percaya kuasa Tuhan, mujizat Tuhan nyata dalam kehidupan anak-anak-Mu, para pengusaha dan pebisnis, sehingga kehidupan mereka benar-benar akan menjadi berkat bagi banyak orang, jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan, pegawai dalam satu bidang pekerjaan. Tuhan kiranya campur tangan, memberkati anak-anak-Mu ini dalam apapun yang mereka kerjakan. Tuhan tolong dalam nama Tuhan Yesus, dan biarlah dalam bidang yang mereka kerjakan akhirnya mereka dipromosikan di sana, derajat mereka diangkat di sana, status mereka diangkat di sana. Berkati anak-anak-Mu ya Tuhan yang berprofesi sebagai pegawai, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai negeri sipil, bahkan juga TNI, bahkan juga Polri. Dalam mereka juga menjaga keamanan bangsa ini. Dan Tuhan kiranya campur tangan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan kiranya memberkati kehidupan mereka. Anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai PNS, TNI, Polri, Tuhan campur tangan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan pembelaan-Mu bagi anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa ya Tuhan bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis, tenaga medis, baik dokter, bidan dan sebagainya. Tuhan kiranya campur tangan dalam kehidupan mereka Bapa. Hamba berdoa biarlah Tuhan memberikan kekebalan tubuh bagi mereka Bapa. Tuhan memberkati mereka dalam mereka melaksanakan segala tanggung jawab dan pekerjaan mereka. Dalam nama Yesus Kristus, berkati setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis Tuhan. Berkati mereka dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini Tuhan, hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu yang sedang ada dalam situasi pengangguran. Tuhan kiranya tolong ya Bapa, di masa-masa sulit ini. Tuhan kiranya tolong anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran ya Tuhan. Mereka membutuhkan kerja, pekerjaan. Biarlah Tuhan campur tangan dan membuka jalan bagi anak-anak-Mu ini, supaya dia bisa mendapatkan pekerjaan ya Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, berikan dan nyatakan mujizat-Mu atas kehidupan mereka ya Bapa, dalam nama Yesus. Bahkan hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sudah pensiunan. Ada begitu banyak juga permohonan doa buat para pensiunan. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, berkati anak-anak-Mu ini ya Tuhan yang sudah pensiun. Mungkin ada kejenuhan bagi mereka yang hari demi hari mereka tinggal di rumah dan sebagainya. Tetapi ketika Tuhan hadir, Engkau yang bekerja dalam hidup mereka ya Tuhan, maka kami percaya Tuhan akan memberkati para pensiunan ini, sehingga kehidupan mereka semakin layak dan semakin diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur dan kami percaya bahwa Tuhan memberkati para pensiunan ya Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, hamba juga khusus berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang profesi mereka belum disebutkan dalam topik-topik doa yang sudah diserukan dalam video ini ya Tuhan. Tuhan kiranya campur tangan dan memberkati setiap profesi mereka yang belum disebutkan. Kalau profesi itu berkenan dan sesuai dengan kehendak Tuhan, biarlah Tuhan memberkati mereka di sana. Tuhan campur tangan di sana, menjadikan mereka berhasil di sana dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Ini doa hamba bagi profesi-profesi anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bahkan hamba juga berdoa buat kesehatan
bagi anak-anak-Mu yang mungkin sedang mengalami sakit saat ini. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu ya Tuhan, Tuhan kiranya mengerjakan kesehatan bagi mereka, sehingga mereka bisa bekerja secara maksimal, sehingga Tuhan bisa memberkati seluruh kehidupan mereka ketika mereka hidup dalam keadaan yang sehat ya Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati kesehatan anak-anak-Mu Bapa. Hamba juga berdoa ya Tuhan, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang menghadapi masalah dan persoalan dan beban hidup yang berat. Tuhan kiranya campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Tuhan mengangkat segala masalah, persoalan dan beban mereka. Tuhan berikan jalan keluar bagi mereka atas segala masalah, persoalan dan beban kehidupan mereka. Sehingga dengan demikian ya Tuhan, kehidupan anak-anak-Mu akan menjadi maksimal ketika beban-beban dan persoalan kehidupan mereka Tuhan tanggalkan, Tuhan berikan jalan keluar. Terima kasih Bapa di sorga, hamba juga berdoa bagi keluarga-keluarga mereka. Berkati keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang damai dan tentram ya Tuhan. Karena ketika keluarga anak-anak-Mu penuh dengan damai sejahtera Tuhan, maka anak-anak-Mu akan menjadi maksimal dalam hidup mereka, menjadi maksimal dalam apapun yang mereka kerjakan. Itu sebabnya tolong dan berkati anak-anak-Mu di tengah keluarga mereka, menjadi keluarga yang diberkati dan menjadi keluarga yang takut akan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di sorga, hamba berdoa biarlah Tuhan kiranya campur tangan dan mengerjakan keberhasilan dalam seluruh aspek kehidupan anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini ya Tuhan. Tuhan kiranya campur tangan atas hidup mereka dan jadikan mereka berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, kita telah menaikkan doa-doa seruan kita kepada Tuhan, dan kita percaya Tuhan telah mendengar segala seruan dan doa-doa kita, dan firman-Nya juga yang telah kita renungkan bersama, biarlah itu tertanam dalam kehidupan kita. Puji Tuhan saudara, kalau saudara diberkati melalui renungan ini, melalui channel ini, segeralah berlangganan dengan channel ini dengan melihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya, maka setiap hari saudara akan mendapatkan video renungan yang baru. Puji Tuhan saudara, kalau saudara diberkati melalui channel ini, melalui renungan ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, di sepanjang hari ini lakukanlah yang terbaik dalam seluruh aspek kehidupan saudara, maka Tuhan akan memberkati saudara dan Tuhan akan menjadikan setiap saudara berhasil. Puji Tuhan saudara, kita akan akhiri renungan pagi ini, dan mari kerjakan yang terbaik dalam segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.